Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Hermes Cici Herminga dengan NIM 2306040010 akan bawakan materi terbaru berkaitan dengan negara hukum dan HAM bagian kedua. Oke, tidak memperpanjang waktu, saya langsung ke subbab yang pertama, yaitu berkaitan dengan pengertian negara hukum dan HAM. Pengertian negara hukum secara umum adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara berada dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Negara hukum menjamin keadilan, perlindungan hak asasi manusia, ketertiban, dan pembagian kekuasaan. Hak asasi manusia atau HAM adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hubungan antara negara hukum dan hak asasi manusia atau HAM sangat erat dan saling mendukung. Negara hukum merupakan syarat bagi terwujudnya hak asasi manusia karena tanpa adanya supremasi hukum dan konstitusionalisme, hak-hak dasar warga negara tidak akan terjamin dan terlindungi dari penyalahgunaan kekuasaan oleh penguasa. Hukum berfungsi untuk melindungi hak asasi manusia dan semua perilaku manusia di suatu negara selalu diatur berdasarkan ketentuan hukum. Yang berikut subbab yang kedua berkaitan dengan hubungan negara hukum dan HAM. Yang pertama berkaitan dengan perlindungan HAM. Di sini menjelaskan berkaitan dengan negara hukum bertujuan untuk melindungi dan menjamin hak asasi manusia. Nah, jelas bahwa negara hukum itu tentunya bertujuan untuk melindungi dan menjamin adanya hak asasi manusia yang berjalan dengan lancar dan tidak ada yang menyimpang ataupun melanggar HAM itu sendiri. Yang kedua, pembatasan kekuasaan negara. Negara hukum membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan atau melanggar HAM. Yang ketiga, penegakan hukum yang adil. Dalam negara hukum, penegakan hukum dilakukan dengan adil dan setara untuk semua individu. Yang keempat, perlindungan hak-hak fundamental. Negara hukum menjamin perlindungan hak-hak fundamental seperti hak atas kebebasan berbicara, hak atas kebebasan beragama, dan hak-hak lainnya. Yang berikut penegakan HAM di Indonesia. Penegakan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia masih kurang terlaksana dengan baik. Adapun upaya pemerintah dalam menegakkan HAM tersebut, yang pertama, pengadilan HAM. Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu nomor 1 tahun 1999. Jadi salah satu cara atau upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menegakkan HAM diantaranya dengan dilaksanakannya pengadilan HAM berupa Perpu nomor 1 tahun 1999. Yang kedua, adanya Komnas HAM. Komnas HAM singkatan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan didirikan dengan keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993. Komnas HAM merupakan lembaga yang berwenang menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jika melakukan penyelidikan, maka Komnas HAM dapat membentuk tim panitia khusus yang terdiri atas Komisi Hak Asasi Manusia dan unsur masyarakat. Jadi, upaya yang kedua yaitu dengan mendirikannya lembaga Komnas HAM. Dengan tanda kurung, Komnas HAM ini bertugas untuk menyelidiki dan juga menangani kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang berikut, pembentukan instrumen HAM. Instrumen HAM meliputi alat-alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan HAM. Di antaranya adalah lembaga yaitu Komnas HAM, serta peraturan-peraturan tentang HAM. Peraturan ini ternyata diciptakan agar jaminan hukum dan arahan proses penegakan HAM bisa berjalan dengan baik. Yang keempat, penyebarluasan prinsip-prinsip HAM di tengah masyarakat. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM
dapat dimulai dengan menyebarkan prinsip-prinsip mulai dari tingkat sekolah dasar. Hal ini dilakukan agar masyarakat mulai menghargai dan menghormati segala kepentingan atau hak orang lain. Di sini yang menjadi sumber atau upaya yang paling mendasar itu adalah prinsip-prinsip HAM di tengah masyarakat. Jadi tanpa adanya pengenalan berkaitan dengan HAM itu, baik di tingkat pendidikan maupun di bidang-bidang lainnya, itu tidak akan terjamin HAM itu dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu, diadakannya prinsip-prinsip yang dilakukan dalam lembaga pendidikan maupun lain-lain, itu bisa terjamin bahwa semua masyarakat Indonesia dapat mengerti bagaimana prinsip-prinsip HAM itu sendiri. Yang berikut memberi pelayanan terbaik. Para pejabat penegakan hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka penegakan hukum. Ini juga menjadi upaya yang sangat penting, di mana para pejabat juga harus menegakkan hukum secara adil dan setara, supaya hukum itu sendiri dapat dihargai, di mana hukum tersebut sebagai sanksi yang tegas dalam pelanggaran HAM itu sendiri. Yang berikut faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, kondisi politik, ekonomi, sosial, dan budaya atau Polexos Budhankam. Kondisi politik yang belum sepenuhnya demokratis seringkali berdampak pada pelanggaran HAM. Faktor ekonomi seperti ketimpangan dan kesejahteraan juga berperan sebagai penghambat karena dapat memicu konflik sosial yang berujung pada pelanggaran HAM. Jadi faktor Polexos Budhankam ini juga menjadi faktor yang paling utama ya di adanya penegakan HAM di Indonesia, karena faktor-faktor di bidang politik nih yang sangat marak terjadi ini seringkali berdampak pada pelanggaran HAM, baik itu adanya provokatif yang berujung pada demonstrasi, dan juga provokatif yang berujung pada pertikaian antar kelompok. Itu akan menjadi satu pelanggaran HAM di lingkungan masyarakat. Yang berikut faktor ekonomi. Adapun faktor ekonomi ini saya ambil contoh, jika seorang itu merasa kekurangan, nah untuk memenuhi kebutuhannya dia mencuri dari orang begitu. Jadi dia dikeroyok lah atau ditangkap basah lah. Nah itu akan menjadi pelanggaran HAM, di mana nanti kan akan terjadi pertikaian antar kelompok. Yang berikut kebijakan pemerintah. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat menjadi penghambat jika tidak mendukung penegakan HAM. Misalnya, kebijakan yang tidak konsisten dan kurangnya perlindungan terhadap kelompok rentan dapat menghambat penegakan HAM. Yang berikut perangkat perundangan. Kurangnya perangkat hukum yang mendukung atau lemahnya implementasi undang-undang yang ada dapat menjadi penghambat dalam penegakan HAM. Yang berikut faktor aparat dan penindakannya. Aparat penegakan hukum yang tidak profesional atau melakukan tindakan yang melanggar HAM dapat menjadi penghambat penegakan HAM. Nah, sebenarnya di sini aparat penegakan hukum menjadi tonggak di mana penegakan HAM itu terjadi. Karena apa? Karena sebenarnya puncak dari tindakan itu akan diserahkan kepada aparat kepolisian lah, karena mereka yang menjadi penegakan hukum. Bila mana mereka tidak profesional, maka akan terjadi pelanggaran HAM berupa perlawanan dari sekelompok orang yang merasa tidak puas dengan adanya penegakan hukum tersebut. Yang berikut faktor komunikasi dan informasi. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang HAM dan keterbatasan akses informasi tentang HAM juga menjadi faktor penghambat. Nah, ini juga menjadi masalah yang rentan di masyarakat, di mana hoax pun, di mana berita-berita hoax itu diterima secara langsung oleh masyarakat tanpa dicerna maupun diteliti secara baik-baik apakah ini informasi real atau tidak. Ini akan mengakibatkan terjadinya pertikaian, permusuhan
maupun hal-hal yang tidak positif lainnya yang menjadi faktor penghambat ataupun faktor yang bisa melanggar penegakan HAM itu sendiri. Yang berikut kondisi ekonomi. Ketidaksejahteraan dan ketimpangan ekonomi di masyarakat dapat memicu pelanggaran HAM. Yang ini saya sudah jelaskan. Yang berikut perbedaan peta berpikir. Perbedaan pandangan yang didasari oleh suku, ras, agama, etnis, dan antar golongan dapat menyulitkan penegakan HAM karena dapat menimbulkan diskriminasi dan intoleransi. Nah, di sini kunci dari perbedaan peta berpikir ini tidak boleh adanya sikap sombong atau sikap intoleransi. Jadi dalam mengatasi penghambat yang dalam tanda kutip penghambat tersebut adanya perbedaan peta berpikir, salah satu kuncinya adalah toleransi, di mana setiap suku, ras, agama, etnis, dan golongan harus bisa menerima perbedaan maupun pendapat atau pandangan dari suku, ras, agama, etnis, dan golongan yang lain. Yang berikut keamanan. Kondisi keamanan yang tidak stabil dapat memicu pelanggaran HAM itu sendiri. Yang berikut kurangnya akses ke mekanisme penegakan hukum atau penegakan HAM. Ketika masyarakat tidak memiliki akses yang cukup ke mekanisme penegakan HAM, seperti Pengadilan HAM dan Komnas HAM, hal ini dapat menghambat proses penegakan HAM. Ini contohnya ketika seorang yang dibully begitu. Jadi dia malu dan tidak mendapat informasi yang cukup berkaitan dengan Pengadilan HAM dan Komnas HAM. Di sini akan menjadi penghambatan proses penegakan HAM. Jadi orang yang melakukan pembulian tersebut tidak dapat dievakuasi karena orang yang menjadi korban itu tidak terlalu ada hubungan atau tidak terlalu mengerti dan tahu bagaimana proses pengadilan HAM dan Komnas HAM itu sendiri. Baik, saya rasa itu saja materi yang akan saya bawakan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan penyebutan kata maupun kesalahan penulisan. Saya mohon maaf, sekian dan terima kasih. Dadah.